Bagaimana rudal bisa ditembakkan dari pesawat tempur? Rudal atau peluru kendali pada pesawat tempur merupakan sistem senjata yang dikendalikan sendiri yang bertentangan dengan mesiu yang tidak dikendalikan sendiri yang disebut sebagai roket. Secara umum, pesawat tempur Indo maupun pesawat impor buatan negara lain memiliki sistem yang sama. Untuk mengetahui penjelasannya, simak penjelasan singkat ini. Sebelum lanjut, jangan lupa klik subscribe dan aktifkan tanda lonceng agar selalu update seputar militer. Apa saja yang mendukung cara kerja rudal? Pertama-tama, bagian peluncurannya. Meluncurkan rudal tidak begitu sulit. Rudal cukup dilepaskan oleh pesawat yang membawanya. Sisanya adalah tugas sistem kendali dan tenaga penggerak yang mengaturnya setelah rudalnya dilepas. Rudal tersebut dapat digerakkan oleh reaksi kimia dari cairan bahan bakar tertentu atau oleh mesin pesawat untuk rudal jelajah. Peluru kendali memiliki sistem komponen yang berbeda-beda, yaitu penargetan atau pengendalian, sistem penerbangan, mesin dan hulu ledak. Pertama, sistem pengendalian. Rudal mungkin dapat mencari sasaran dengan banyak cara. Cara yang paling umum adalah menggunakan radiasi, seperti inframerah, laser atau gelombang radio untuk mengendalikan rudal kepada sasarannya. Radiasinya mungkin akan muncul dari sasaran seperti suhu mesin atau gelombang radio dari radar musuh, mungkin juga disediakan oleh rudal itu sendiri seperti radar atau mungkin disediakan oleh pihak ketiga seperti radar pada peluncuran mesin atau operasi desainator oleh infanteri rekan. Hal yang pertama yang dikenal itu adalah tembak karena mereka membutuhkan dukungan lebih atau kontrol dari mesin atau alat yang diluncurkan sesuai fungsinya. Cara lainnya adalah menggunakan kamera, menggunakan cahaya yang terlihat atau inframerah untuk melihat sasarannya. Gambar itu mungkin akan menggunakan operator manusia yang menggerakkan rudal ke sasaran atau oleh komputer yang melakukan hal yang sama. Kedua, sistem penargetan. Cara lainnya adalah menargetkan rudal dengan mengetahui lokasi sasaran dan menggunakan sistem kendali seperti INS, Terkom atau GPS. Sistem kendali ini mengendalikan rudal tersebut dengan mengetahui posisi rudal dan posisi sasaran pada saat itu dan dengan menghitung jarak antar mereka. Tugas ini juga dapat dilakukan dengan agak kasar oleh operator manusia yang dapat melihat sasaran dan rudalnya dan mengendalikan rudalnya menggunakan kabel atau radio dengan remote control atau dengan sistem otomatis yang dapat mencari sasaran dan rudalnya. Lebih lanjutnya lagi, beberapa rudal menggunakan penargetan awal, mengirimnya ke area sasaran, di mana mereka akan berubah ke penargetan primer menggunakan radar atau penargetan IR untuk melacak sasaran. Ketiga, sistem penerbangan. Mau peluru kendali menggunakan sistem penargetan, sistem pengendalian maupun keduanya, dibutuhkan sistem penerbangan. Sistem penerbangan menggunakan data dari sistem penargetan atau pengendalian untuk mengarahkan rudal dalam penerbangan, sehingga sistem ini dapat melawan ketidakakuratan dalam rudal atau mengikuti sasaran yang bergerak. Ada dua sistem utama yaitu, vektor dorong untuk rudal yang diperkuat pada fase pengendalian pada saat penerbangan dan pengarahan aerodinamis sayap, sirip, dan lain-lain. Sistem ini mengontrol avionik dari rudal supaya sukses diarahkan ke sasaran. Keempat, mesin. Rudal diperkuat oleh mesin, intinya entah tipe roket atau mesin pesawat tempurnya. Roket secara umum merupakan tipe bahan bakar padat untuk mempermudah perbaikan dan penyebaran yang cepat, walaupun beberapa rudal balistik yang lebih besar menggunakan cairan bahan bakar roket. Mesin pesawat tempur biasanya digunakan dalam rudal jelajah, kebanyakan menggunakan tipe turbojet karena tipe itu yang relatif sederhana dan daerah frontalnya yang rendah. Turbofan dan ramjet hanyalah bentuk biasa lainnya pada mesin penggerak pesawat tempur, walaupun tipe mesin manapun secara teori dapat digunakan. Rudal biasanya memiliki tahap mesin yang berkelipatan, terutama yang diluncurkan dari permukaan. Tahap-tahap ini mungkin memiliki tipe yang mirip atau mungkin memasukkan tipe mesin campuran, contohnya rudal jelajah yang diluncurkan dari permukaan terkadang mempunyai pendorong roket untuk peluncurannya dan mesin pesawat tempur untuk penerbangan berkelanjutan. Beberapa rudal mungkin punya tenaga penggerak tambahan dari sumber lainnya untuk melakukan peluncuran. Yang terakhir, hulu ledak.
Pada umumnya, rudal memiliki satu atau lebih hulu ledak walaupun tipe senjata lain mungkin juga digunakan. Hulu ledak pada rudal memberikan kekuatan penghancur primernya. Banyak rudal memiliki kekuatan penghancur sekunder karena energi kinetiknya yang tinggi pada senjata dan bahan bakar yang belum terbakar yang mungkin ada dalam rudal tersebut. Hulu ledak kebanyakan biasanya merupakan tipe ledakan tinggi, terkadang menggunakan beban pada bentuknya untuk mengeksploitasi keakuratan pada senjata kendali untuk menghancurkan sasaran yang mengeras. Kekuatan penghancur hulu ledak itu harus disesuaikan juga dengan pesawat yang ingin ditargetkan, karena ada beberapa pesawat dapat menahan tembakan misil.